Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita masih menyisakan beberapa perkara yang tidak tergolong pembatal-pembatal shaum dan masih dikategorikan sesuatu yang boleh dilakukan. Nah, Sufyan, kalau seorang di siang bulan hari Ramadan mengeluarkan madhi, batal enggak shaumnya? Tidak. Nah, antum siapa sebelahnya, membatalkan atau tidak? Membatalkan. Masya Allah, dalam satu majelis ada dua pendapat. Antum tidak membatalkan. Abdullah tidak membatalkan. Rupanya lebih banyak yang tidak membatalkan ini. Antum? Iya. Iya. Batal, tapi tidak berdosa. Ya. Masya Allah, berarti sudah ada 3 pendapat. Mungkin bisa dibantu Iman. Tahu kan pertanyaannya jelas ya? Jelas ya pertanyaannya ya? Nah, anak khawatir saya yang keliru melafazkan. Ya. Tidak batal. Antum memilih pendapat jumhur ini ya, mayoritas. Kalau tafsil, rincian, setuju antum? Kenapa tidak setuju? Iya. Rincian setuju? Setuju ya? Berarti sependapat. Dengan sengaja maka dia berdosa dan batal shaumnya. Kalau nggak sengaja batal, gimana? Doanya tanya, antum setuju dengan tafsil rincian yang disampaikan oleh Al-Akh Komaruddin? Ada mungkin yang setuju dengan rincian itu? Nah, antum. Nah, pertanyaannya adalah keluar madhi itu membatalkan shaum apa tidak? Kalau ini berarti pendapat keempat sudah sekarang ya. Ada 4 pendapat ini, Masya Allah. Nah, kalau gitu sekarang saya memilih atau menjelaskan. Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur, mayoritas tadi yang dijawab, ya, yang dimulai oleh Al-Akh Sufyan tadi, bahwa keluar madhi tidak membatalkan. Madhi, bukan mani. Kalau rincian yang disampaikan Al-Akh Komaruddin itu berlaku bagi keluarnya mani. Iya. Kalau madhi maka tidak membatalkan shaumnya. Tidak membatalkan. Hampir-hampir sepakat kalau ini, hampir ya. Kalau yang rincian tadi, jika keluar dengan sengaja maka dia berdosa sekaligus batal shaumnya. Kalau tidak sengaja maka dia tidak berdosa tapi batal shaumnya. Itu adalah pendapat yang lebih kuat jika keluarnya mani, ya, bukan madhi. Nah, saya pikir bisa dipahami apa beda antara madhi dan mani. Kalau seandainya mengeluarkan wadi, Hannibal mengeluarkan wadi, batal enggak shaumnya?
Mungkin bisa dibantu Pak Bani mengeluarkan wadi. Belum dijelaskan ya di majelis ini ya. Ada 3 jenis cairan yang keluar terkhusus dari kaum pria. Kalau wanita saya tidak tahu apakah jenis yang ketiga ini keluar ataukah tidak. Saya belum pernah mendapatkan keterangan. Tapi kalau wanita sama dengan pria dari 2 sisinya dengan pasti, yaitu keluarnya mani dan keluarnya madhi. Yang ketiga namanya wadi, ya, bukan wadi. Kalau wadi yang ada di Al-Quran kalimatnya artinya lembah, tapi wadi tanpa alif itu sebuah cairan. Sekarang ingin saya bedakan. Kalau mani saya pikir tanpa saya definisikan sudah paham. Madhi pun saya pikir sudah paham ya. Madhi itu, madhi cairan yang bening, ya, keluar di saat syahwat, ya, tetapi tidak menyebabkan lemahnya badan, tidak membuat lemasnya badan. Ini madhi. Nah, lah kalau wadi cairan mirip dengan mani, mirip warnanya, kekentalannya mirip, ya. Dia keluar biasanya dari kaum pria di saat lelah bersama air kencing, setelah kencing, setelah buang air kecil, atau di saat dingin yang sangat dahsyat, di musim dingin yang sangat dahsyat di daerah-daerah yang dingin, ya, atau juga di saat panas yang sangat. Itu kadang-kadang kaum pria yang bekerja berat, lelah, ketika kencing dia mengeluarkan cairan namanya wadi, bukan karena syahwat. Mirip bentuknya dengan mani. Jadi jangan dikira loh kok keluar mani berarti batal shaum. Enggak. Mani itu ciri-cirinya yang Allah sebutkan dalam surat At-Tariq, min ma'in dafiq. Keluarnya mani itu disertai dengan pancaran, ya, syahwat. Itu mani, ma dafiq. Nah, kalau wadi tidak ada tadaffuq, itu tidak ada. Jenis ini tidak sama sekali, sepakatlah ulama telah sepakat bahwa tidak membatalkan shaum. Telah sepakat para ulama bahwa cairan wadi jika keluar sama sekali tidak membatalkan shaum. Nah, bisa dibedakan insyaallah ya. Nah, sekedar intermisiu apa inter apa namanya? Iya. Mudah-mudahan dimurajaah, diulangi di rumah. Jadi sekarang kita pindah kepada permasalahan yang berikutnya, yang masih digolongkan boleh bagi seorang yang bersaum untuk melakukannya, yaitu melakukan mandi, ya, mandi dengan sengaja karena panas, suhu yang sangat panas, dia sudah nggak kuat, lemes, dia mandi, masuk kamar mandi, dia siramkan air ke badannya, ya. Hal ini boleh, tidak membatalkan shaum, tidak membatalkan shaum, karena hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sengaja Rasulullah menuangkan air dari atas kepalanya ke badannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'im minal 'atashi aw minal har. Coba ini lafaz hadis diperhatikan. Dahulu Rasulullah SAW pernah menuangkan air, menyiramkan air dari atas kepalanya dalam keadaan beliau shaum, ya. Jadi kalau ada yang menyatakan, oh mungkin nggak shaum, dengan tegas disebutkan dalam hadis ini bahwa beliau dalam keadaan shaum. Nah, kemudian yang kedua, oh mungkin mandinya karena mandi, ya memang mandi biasa aja gitu lah. Dijelaskan minal atash atau minal har, disebabkan karena dahaga yang sangat dahsyat menimpa beliau,
dan atau disebabkan pula karena panasnya suhu pada waktu itu sehingga beliau menuangkan air itu. Ini perbuatan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada yang menyatakan wah kalau gitu berarti nggak sabar dia, kurang afdol, nah, Rasulullah pernah melakukannya. Bahkan juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang dikenal atau masyhur dengan ibadahnya. Siapa itu? Abdullah bin Umar ibn Khattab. Anaknya Umar ibn Khattab adalah seorang sahabat yang terkenal di dalam beribadah luar biasa. Boleh saja. Tapi kalau mencelupkan dirinya, ini ada masalah sedikit. Apakah membatalkan shaum ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Selama dia yakin bahwa air tidak masuk, ya, maka itu tidak membatalkan shaum. Selama dia yakin. Apakah orang yang mencelupkan dirinya, ya, celup-celupan gitu, itu pasti air masuk atau mungkin saja tidak masuk? Mungkin kan ya. Yang sering renang saya pikir bisa menjawab ini, bahwa itu tidak pasti masuk. Maka kalau tidak pasti masuk, tidak membatalkan shaum. Tapi kalau pertanyaannya mana Ustadz yang sebaiknya? Ya kalau sebaiknya jangan selulupan, ya, karena bahaya. Kalau pertanyaannya mana yang sebaiknya, ya. Tapi untuk memastikan batal, nah ini hukum tertentu. Nah, atas dasar itu selupan atau mengepung pun tidak membatalkan shaum, kecuali kalau dia masuk air dengan sengaja. Kalau nggak sengaja ya tetap, ya. Kalau nggak sengaja tetap tidak membatalkan shaumnya. Nah, yang berikutnya adalah masalah tafadhal. Dari telinga juga tidak membatalkan shaum, ya. Masuk dari telinga tidak membatalkan shaum juga. Nah, yang membatalkan shaum apabila masuknya dari mulut. Nah, masuk dari telinga, wallah alam, saya nggak pernah merasakan masuk dari telinga kemudian masuk ke lambung. Tapi seringnya dikeluarkan, ya, kembali lagi. Seringnya begitu. Nah, tapi sebaiknya dihindarkanlah, jangan bulan Ramadan renang. Nah, ini keliru. Bulan Ramadan itu baca Quran, ya, bukan piknik, ya. Tapi subhanallah, permasalahannya bukan itu. Kalau seandainya terpaksa seseorang melakukan itu, misalkan dia lagi perjalanan di tengah laut, ada orang tenggelam, ya, naik kapal Rinjani ataupun yang lainnya, terus terpaksa dia harus loncat, ya. Ini kan masalahnya. Kemudian yang kedua, misalkan di waktu jihad, dia harus menyeberangi sungai, harus bersembunyi di balik air, ya, menenggelamkan dirinya. Nah, mungkin saja terjadi di waktu jihad yang seperti ini. Jadi pembahasan fikih itu jangan terbatas mungkin tidaknya kita, ya. Tapi pembahasan itu adalah ilmiah, meluas, mencakup semua keadaan, semua orang, semua tempat, semua kondisi. Ini pembahasan syariat. Nah, jadi itu jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya adalah memakai celak. Apakah memakai celak itu boleh di siang hari Ramadan ataukah tidak? Sebagian menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena mata ini termasuk juga jalur masuknya sesuatu ke kerongkongan. Terbukti kalau orang pakai obat mata, ya, diteteskan itu kadang-kadang nyampe ke tenggorokan, rasanya agak pahit. Yang pakai otem itu rasa madunya kadang-kadang, otem itu, ya, obat tetes air mata yang terbuat dari madu, itu kalau diteteskan kadang-kadang kita juga ngerasakan madunya. Begini kan masih bisa. Termasuk celak, ya, celak itu. Apakah itu boleh nggak di siang hari Ramadan? Yang menyatakan tidak boleh itu tadi alasannya, ya, karena mata merupakan salah satu pintu masuk yang menyampaikan kepada kerongkongan ini. Nah, ini pertama. Yang menyatakan boleh, alasannya adalah celak ini sudah ada sejak zaman Rasul SAW. Sudah ada. Rasulullah memakainya, sahabat juga memakainya. Nah,
Kalau ternyata celah ini sesuatu yang membatalkan shaum, niscaya Rasulullah akan melarang kan? Padahal Rasulullah sudah melalui berapa kali Ramadan selama hidupnya? Sudah kita bahas ini. Berapa kali Ramadan? Lah, yang menjawab yang ditanya. 9, ahsan. 9 kali Ramadan Rasulullah telah melalui. Karena Ramadan itu diturunkan pada tahun keberapa, Komar? Tahun pertama Hijriah. Betulkah itu ya Mukhlis? Salah. Yang betul tahun kedua Hijriah. Nah, jadi turunnya pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah saum sebanyak 9 kali Ramadan. Lah, kalau seandainya celah itu adalah pembatal saum, pasti Rasulullah akan mengingatkannya karena sahabat biasa pakai itu. Ya. Ternyata tidak ada satupun hadis marfu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sah sanadnya yang berisikan larangan untuk memakai celak. Dan ini dilakukan oleh sahabat Rasul. Dahulu Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kebiasaannya pun di siang hari Ramadan memakai celak. Nah, sehingga itu bukan sebagai pembatal saum. Atas dasar ini juga obat tetes mata tidak membatalkan saum. Obat tetes mata itu tidak membatalkan saum. Ya Ustaz, sebaiknya pakainya jangan siang hari. Loh, wong sakitnya siang hari kok. Apa orang harus disuruh tunggu jam 9 misalnya kena penyakit, harus ditetesin obat air mata. Tunggu nanti habis buka. Ya, setelah berbuka. Keliru, ya. Silakan teteskan. Insyaallah bukan termasuk bagian dari pembatal saum. Nah, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Nah, ya. Bubuk yang halus, bubuan. Tapi dia bisa ikut mencair bersama air mata. Bisa mencair bersama air mata hitam gitu. Nah. Kalau tetes mata memang cewek berasa semua. Iya. Tapi kalau seperti kayak salep, ini bukan salep tapi bubuan. Iya. Dan itu di matanya atau Di ini apa ini? Apa namanya? luarnya kan? Iya, luar. Tapi bisa masuk itu bersama air mata. Bisa masuk ke ini apa? Kerongkongan. Berapa orang cerita itu bisa mengeluarkan sampai hitam ketika dikeluarkan. Nah, saya punya anak ini Abdurrahman, itu gampang neteskan air mata kan. Kalau dikasih celak, itu jadi sak wajah hitam semua. Jadi dia instan gitu apa? Larut bersama air itu. Jadi itu celak. Nah, jadi begitu. Nah, mungkin ada yang lainnya sebelum pindah yang berikutnya. Kalau memang nggak ada, kita pindah masalah, yaitu masalah yang kaitannya sebenarnya sudah lalu, pokok permasalahannya disebutkan, tinggal lanjutannya, yaitu masalah kafaroh. Kita sudah tahu kan kemarin bahwa di antara pembatal shaum itu adalah jima di siang hari Ramadan. Nah, dan ketika ada pertanyaan tentang kafaroh saya tunda pada waktunya, maka sekaranglah pembahasannya. Kafaroh itu artinya tebusan ya, terhadap sebuah dosa, kesalahan yang dilakukan. Nah, berbicara tentang kafaroh ini, dasar hukumnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan yang lainnya juga Al-Bukhari, nah, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, dari sahabat Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang cukup atau lumayan panjang, qala, dari Abu Hurairah berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, diriwayatkan bahwa nama laki-laki ini adalah Salamah bin Sakhr. Ya, diriwayatkan dalam riwayat lain bahwa nama laki-laki ini adalah Salamah bin Sakhr. Nah, ini disebutkan dalam beberapa riwayat lain. Nah, Salamah bin Sakhr dari Khazraj, dari kabilah Khazraj, kan ada Aus, ada Khazraj ya.
Al-Khazraji Al-Ansari, dari penduduk Madinah. Kalau disebut ada seorang Ansari berarti menunjukkan dia aslinya dari Madinah, kaum Ansar. Lah datang kepada Rasulullah menyatakan, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, binasa aku ya Rasul. Qala wa ma ahlakaka. Rasulullah bertanya, apa yang membuat kamu binasa? Apa, ada masalah apa? Qala, orang itu menjawab, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Faqala, kemudian Rasulullah menyatakan kepada Salamah bin Sakhr, kepada orang laki tadi, hal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Apakah engkau punya kemampuan dana untuk menebus, membebaskan seorang budak? Qala la, aku enggak punya ya Rasulullah kemampuan untuk itu. Menebus seorang budak mahal, lumayan mahal gitu lah. Ya. Harganya bisa-bisa kayak beli mobil di masa ini, mahal, lumayan. Nah, qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau punya kemampuan fisik untuk saum selama 2 bulan berturut-turut? Ya, 2 bulan berturut-turut. Nah, nggak berhenti. 1 bulan aja kalau nggak karena bareng-bareng berat. Ya, kan sekarang bareng-bareng jadi enak, semua orang saum. Ini sendirian ya. Saum 2 bulan berturut-turut. Orang ini menjawab, qala la, nggak mampu ya Rasul. Sebulan aja bulan Ramadan anak sudah jebol, sekali anak gagal ini bisa apa? Menggauli istri, apalagi 2 bulan, berat. Nah, gimana ini? Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, menawarkan tawaran yang ketiga. Qala wa hal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Apa engkau punya kemampuan untuk memberi makan 60 orang miskin? Ya. 60 orang miskin. Orang ini menjawab, la ya Rasulullah, enggak mampu juga beri makan. Rupanya fakir, ya. Enggak punya apa-apa memang. Ya ini kondisi sahabat. Nah, qala thumma jalasa fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr. Kemudian Rasulullah duduk mikir, ini apa ini orang. Nah, yang pertama nggak mampu, kedua nggak mampu, ketiga juga nggak mampu. Tiba-tiba ada seorang datang kepada Rasulullah membawa 1 keranjang kurma. Nah, diberikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang laki tadi, faqala tasaddaq bihadza. Sudahlah, kamu sedekah aja pakai ini dah. Pakai sekeranjang kurma ini. Ya, silahkan kamu sedekah. Faqala a'la afqara minna. Saya lagi ngatakan orang ini, ya Rasulullah, apa ada yang lebih miskin dari saya di kampung ini ya Rasul? Memang betul-betul fakir ini. Nah, betul-betul nggak punya, sudah fakir. Nah, fama baina labataiha ahlu baitin ahwaja ilaihi minna. Nggak ada di antara kampung ini, di tengah-tengah kampung ini yang lebih membutuhkan kepada sekeranjang kurma ini dibandingkan keluarga kami ya Rasul. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Kemudian tertawa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mulai nampak gigi taringnya ini, ya. Tertawa Rasulullah. Enggak kemudian Rasulullah menyatakan, "Ah, kamu dusta, main-main kamu ini." Enggak. Ya, sudah. Kita menghukumi secara zahir. Nah, diterima oleh Rasulullah alasan-alasan tadi. Waktu ditanya, "Kamu mampu untuk melakukan membebaskan seorang budak?" Enggak mampu. Enggak kemudian Rasulullah, "Yang benar. Sumpah." Nah, enggak. Awas loh, jujur loh, Ramadan loh ini. Enggak. Ya sudahlah, diterima. Enggak mampu ya Rasul. Ya sudah, apa kamu mampu untuk melakukan saum selama 2 bulan berturut-turut? Enggak mampu ya Rasulullah. Enggak kemudian dicela, ya. Ini contoh baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawang dia datang mau taubat kok. Dia sudah menyatakan pada awalnya itu, halaktu, binasa aku ya Rasul. Sudah niat dia ngaku bertaubat kepada Allah. Itulah. Ya sudahlah, jangan dijelek-jelekan. Kemudian Rasulullah menyatakan, idhab fa'at'imhu ahlak. Ya sudah, kalau Rasulullah, ya sudah, bawa ini keranjang ini, kasih makan keluargamu sudah. Nah, akhirnya bukannya rugi malah untung. Nah, malah pulang bawa sekeranjang kurma, masya Allah. Nah, lah ini dasar hadis yang dijadikan
pembahasan tentang kafarah. Ternyata dalam hadis ini menyebutkan meninggalkan sekian permasalahan. Dari sekian permasalahan itu yang perlu dibahas adalah pertama, apakah kafarah tersebut ala sabilit takhyir atau ala sabilit tertib? Tadi kan disebutkan 3 jenis ya. Mampu kamu begini? Enggak ya Rasulullah. Baik, kalau begitu begini aja. Enggak mampu ya Rasulullah. Kemudian turun. Apakah jenis-jenis kafarah? Yang pertama apa tadi? Pembebasan seorang budak. Yang kedua, kalau nggak mampu, saum selama 2 bulan. Yang ketiga, memberi makan 60 miskin. Apakah 3 jenis ini dalam pengertian boleh untuk dipilih? Ketika ada orang jima di siang hari Ramadan, kafarahnya ana milih aja dah, beri makan 60 orang miskin. Atau harus melalui urutan itu tadi? Ada sebagian yang menyatakan bahwa ini berdasarkan pilihan, bebas, ya, bebas langsung, umum dan rahasia. Ada yang menyatakan begitu, bebas. Tapi pendapat jumhur ulama mayoritas menyatakan bahwa itu ala sabilit tertib, harus sesuai dengan tertibnya itu. Jadi nggak boleh milih. Ente mampu nggak membebaskan seorang budak? Nggak mampu ya Rasul, atau nggak ada Rasul sekarang, nggak mampu saya, tapi dia di rumahnya punya sedan baby van, cuma bebaskan 1 hijet pickup 15 juta 10 juta ya ringan kan begitu. Itu menunjukkan dia main-main kan. Kalau punya baby van nggak mampu 10 juta kan repot ini. Nah lah, Ustaz baby van-nya kredit. Lo kredit pakai baby van, Masya Allah. Kredit buat beli L300 atau apa kan gitu pantasnya yang tahun 85. Nah, keliru. Jadi pembahasannya adalah bahwa itu sesuai dengan tertibnya. Kalau pertama dia nggak mampu, baru turun yang kedua, yaitu apa? Saum selama 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu, mungkin saja nggak mampu. 2 bulan tuh, ini nggak main-main, berat. Nah, lah atas dasar itu boleh dia memilih yang ketiga setelah itu. Nah, ini pembahasan pertama, bahwa kafarah itu sesuai dengan tertibnya tadi, bukan bersifat pilihan. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah kalau apakah hukum ini berlaku hanya untuk suami saja atau juga mengenai istri? Di hadis nggak disebutkan istri, ya. Maka dari itu sebagian ulama menyatakan kafarah ini hanya berlaku untuk suami saja. Jadi istri nggak terkenai kafarah. Nah, ini pendapat cukup kuat. Kenapa? Karena tidak disebutkan kamu harus bayar kafarah dan juga istrimu. Kata sebagian ulama, dan ini pendapat cukup kuat, kalau seandainya memang itu wajib kepada istri, maka Rasulullah tidak akan diam, gitu lah. Ya, pasti Rasulullah akan menjelaskan juga istrimu, tolong ingatkan. Kamu nggak mampu, mungkin istrimu mampu saum selama 2 bulan berturut-turut, kan begitu. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua punya bantahan yang cukup. Yang namanya ulama ya luar biasa keilmuannya, dia menguasai sekian bidang ilmu, tafsir, hadis, bahasa, ya, kemudian usul fikih, qawaid fiqhiyah, mereka menguasai betul itu. Nah, bab per bab permasalahan itu dikuasai oleh mereka, sehingga inilah kemudian sebabnya perbedaan ijtihad. Lah, ulama yang lainnya menyatakan ya memang betul istri nggak disebutkan di situ, tapi istri tetap terkenai kewajiban. Kenapa? Jawabannya karena hukum asal syariat, hukum asal setiap perintah di dalam Al-Quran itu berlaku untuk pria dan wanita. Tidak boleh kita mengkhususkan sebuah hukum hanya untuk pria saja atau sebaliknya hanya untuk wanita saja, kecuali dengan adanya dalil. Ini kuat kan? Cukup kuat, luar biasa, ya.
Jadi nggak perlu Rasulullah menyebutkan istrimu juga, sudah jelas bahwa hukum ini berlaku kepada dua pelakunya. Siapa yang melakukan jima tersebut? Ya keduanya. Atas dasar itu hukum asal syariat. Ketika Allah menyatakan, coba di Al-Quran, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah sholat. Kalimat aqim itu kata perintah untuk laki-laki satu orang. Dalam ayat lain, wa aqimus sholata, dan tegakkanlah sholat. Ini kata perintah untuk kaum pria, jamak jumlahnya banyak, nggak disebutkan wanita. Karena kalau perintahnya itu untuk wanita satu orang, maka lafadznya wa aqimi. Kalau untuk jamak wanita tapi jumlahnya banyak, wa aqimnas salata. Ya, ini perintahnya. Tapi sepakat kaum muslimin sejak dahulu bahwa perintah sholat itu berlaku juga untuk wanita. Nah, jadi inilah kedua pendapat ini sama-sama kuat. Mana yang lebih kuat, lebih rajih? Wallahu alam, saya memilih pendapat yang kedua. Lebih memilih pendapat yang kedua. Wallahu alam bissawab. Nah, berikutnya berkaitan dengan kafarah ini. Apakah jika seorang istri melakukan jima tersebut, ya, tidak dibedakan antara dia dipaksa dengan atas dasar kemauannya juga? Dibedakan oleh para ulama. Pendapat kedua yang tadi menyatakan bahwa istri juga terkena kafarah, itu dibatasi oleh mereka, yakni apabila istri juga mau melakukan hal itu. Ya. Kalau istri nggak mau tapi dipaksa-paksa, sudah menolak, nggak mau, tetap dipaksa, maka menurut pendapat kedua juga itu tidak terkenai kafarah. Nah, tidak terkenai kafarah. Nah, jadi dibatasi apabila sang istri juga menghendaki hal itu. Nah, ini beberapa permasalahan kaitannya dengan kafarah tersebut. Mungkin ada yang perlu disampaikan, tafadhal. Nah, iya. Nah, mestinya dia harus mengadu ke siapa? Bisa difahami pertanyaannya ya? Nah, sekarang ada orang jima di zaman ini, oh dia fakir, ya. Jangankan mau bebaskan budak atau beri makan 60 orang miskin, makan untuk hari ini dia nggak ada. Nah, lagi mana? Kepada siapa mau mengadu sekarang ini? Dulu ada Rasulullah, dan sekarang jawabannya mestinya kepada waliul amr. Wah, sekarang nggak ada peduli, Ustaz. Orang Pak, misalkan mengadu ke siapa saja, ke pengadilan agama misalkan. Nggak ada peraturan mungkin di pengadilan agama ya. Nggak ada di sini aturan kafarah, ya sudah kamu tobat aja, paling gitu. Nah, jadi mestinya kepada waliul amr. Nah, doa aja, mudah-mudahan kita diberi insyaallah kesempatan untuk menerapkan syariat Islam ya, insyaallah. Ya mestinya dibantu. Maka disinilah mesti bagi kaum muslimin pentingnya untuk adanya ta'awun, ya, saling membantu. Kalau ada saudara kita yang kena kafaroh, baik kafaroh som atau kafaroh membunuh tanpa sengaja, nabrak, itu kan ada kafarohnya juga mestinya dalam aturan Islam. Kemudian yang ditabrak meninggal dunia, itu ada aturannya. Nah, bayar tebusan, ya. Penting adanya upaya untuk membantu saudara kita yang punya hutang, kepedulian lah, termasuk pada masa ini. Ya, ketika pemerintah sudah menentukan kebijaksanaan bahwa BBM harus naik, kita jangan memposisikan diri sebagai orang yang selalu menuntut, tapi kita harus memposisikan diri bagaimana kita bisa membantu. Wah iya ada subsidi, tapi subsidinya nggak adil, nah, kita ikut-ikutan. Sudah, kalau memang kita ini prihatin, ya,
terhadap keadaan, mari kita bantu masyarakat lemah, membantu waliul amr, membantu pemerintah kita. Ya. Baru aja mau berbuat pemerintah sudah dicemooh sana sini, ya sudah dicemooh. Itu di kampus tempatnya pencemoohan pemerintah. Ya, ada saya baca di gedung DPR itu tertulis SBY kalah pembohong. Ini mahasiswa biasanya yang seperti ini. Ya, ini banyak mahasiswa ini. Hati-hati, jangan mau dikendalikan orang. Hati-hati kita digiring oleh kepentingan-kepentingan. Sudahlah, nuruti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sabar, mahasiswa nih ya, para mahasiswa sabar. Nah, doakan pemerintah itu, doakan. Lawang kita nggak pernah doa. Jangankan pemerintah, untuk ayah sama ibu aja repot mau doa. Iya, pemerintah doakan. Para ulama terdahulu menyatakan kalau saya tahu bahwa saya memiliki sebuah doa yang mustajab, yang didengar oleh Allah dan dikabulkan, maka yang pertama saya gunakan kesempatan doanya adalah untuk penguasa, untuk supaya Allah beri hidayah mereka. Iya. Jadi kebiasaan mencaci itu bukan kebiasaannya ahlus sunnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah dibahas di tempat lain. Maka penting dihidupkan semangat ta'awun, ya, semangat membantu masyarakat. Nah, kaum muslimin khususnya. Nah, yang nggak mampu beli minyak tanah, ayo kita bantu sekarang. Ya, sambil dinasihatin, sudah Pak ya Bu, ini saya bantu minyak tanahnya, Ibu Bapak sabar, jangan mau diprovokasi, ya, jangan. Oh iya ini mahal, sabar, insya Allah nanti akan ada perubahan baik. Wah banyak korupsi, doakan supaya nggak ada korupsi. Lah sekarang kadang-kadang korupsi menimpa tukang beca, korupsi menimpa supir angkot, korupsi bahkan menimpa mahasiswa. Yang demo-demo itu korupsi, oleh bapaknya diberi uang SPP, dibelikan rokok, ya, dibelikan VCD, padahal itu bayar SPP atau untuk uang makannya, ya. Coba korupsi enggak? Masih jadi mahasiswa sudah korupsi, apalagi jadi bupati nanti. Ah ini bohong aja, demo-demo itu bohong saya pikir. Nah, jadi inilah para hadirin, pentingnya adanya ta'awun, sehingga kalau ada orang kena kafaroh, baik kafaroh shaum karena jima ataupun yang lainnya, penting kita adanya ta'awun, saling membantu. Nah mungkin ada yang lainnya, tafadhal. Ya. Nah ini juga masalah penting ini. Nah, ada seorang shaum di bulan Ramadan melakukan jima lebih dari sehari. Pada hari ketiga jima, ya, hari ke-11 jima juga, hari ke-23 juga. Nah, ini gambaran pertama, gambaran masing-masing harinya sekali. Nah, lah kondisi yang lainnya melakukan jima di dalam satu harinya lebih dari sekali, 2 kali. Nah, ya, 2 kali misalkan. Lah ini gimana hukumnya? Nah, dijelaskan oleh para ulama, kalau dia melakukan di dalam bulan Ramadan lebih dari sehari, hati-hati bukan lebih dari sekali, lebih dari sehari, mungkin hari ketiga, hari ke-11, hari ke-20 misalkan, maka kafarahnya sesuai dengan bilangan hari itu. Kalau dia melakukan 3 hari, ya, maka kafarahnya membebaskan 3 budak, atau shaum selama 6 bulan berturut-turut. Dalam pengertian 2 bulan berturut-turut berhenti, nanti 2 bulan lagi, bukan 6 bulan ya berturut-turut gitu, enggak. Nah 2 bulan berturut-turut berhenti boleh sejenak, seminggu istirahat, turun minum, kemudian setelah itu 2 bulan lagi. Nah selama 3 kali. Oh nggak mampu untuk ya apa? Ya yang ketiga berarti membebaskan 180, memberi makan 180 orang miskin. Yani 60 kali 3, 180 ya betul. Oleh anak keliru. Jadi hakata. Lah sebaliknya sekarang, kalau yang melakukan dalam seharinya lebih dari sekali, ya lebih dari sekali, gimana ini? Maka para ulama atau mayoritas ulama menentukan bahwa kafarohnya hanya sekali. Wah ini bahaya Ustaz, buka peluang. Yang sudah kadung sekali, wah sisa naik sudah 2 kali. Ya. Wong kafarohnya 1 kok. Iya.
rugi. Nah, ini bisnismen ini yang gini biasanya. Enggak sih, ya dia dosa. Kalau dia ngulangin lagi, walaupun kafarohnya sekali tetap dosanya. Dia nggak menghargai bulan Ramadan. Ya, tidak menghargai dia bulan Ramadan. Nah, jadi barakallahu fikum, ini jawabannya. Nah, mungkin ada yang lainnya. Fadhal. Masalah kafaroh tentang yang ketiga ini yang berat dipaksa. Iya. Kita teringat pada waktu Jafar. Orang suami Jafar sampai ke rumahnya masih dalam keadaan waktu malam. Iya. Kemudian dia katakanlah dipaksa. Karena kita maaf. Itu apa? Dia dipaksa. Dia dipaksa karena sudah Nolak nggak bisa. dia nolak awalnya. Enggak, nolak serius. Ya ini Lama-lama dia lunak karena nggak bisa melawan kemauan suami. Di sini memang yang rumit adalah menentukan batasan terpaksanya. Ini yang taat sudah nggak boleh ya, taat ya. Taat sudah nggak boleh, pasti sudah. Tapi yang jadi masalah sekarang menentukan batasan terpaksa. Kapan dinyatakan seseorang itu terpaksa? Apakah kalau sekedar awas tuh ya, nggak mau awas, misalkan. Apakah ini sudah tergolong terpaksa? Kemudian dia mau, ya sudah. Apa ini sudah tergolong terpaksa? Atau nah, betul ya. Tidak ada ya. Sekarang ini kan nggak ada perbudakan ya, nggak ada. Padahal itu adalah peringkat pertama. Lah gimana sekarang? Apa harus mencari budak? Di mana mencari? Nggak ada budak. Wah itu pelayan rumah tangga. Loh itu bukan budak itu. Nah, lain itu. Nah, loh, kok begitu? Sekarang ini ada yang berfatwa bahwa pelayan rumah tangga itu sama dengan budak. Nah kalau sama dengan budak kan bahaya, sekian hukum terkait dengan masalah itu. Budak itu halal untuk digauli. Ya, sekarang ini ada dari kalangan jil itu dan yang semisalnya berfatwa seperti itu. Ya, sama dengan budak. Nah, ini musibah ini yang seperti ini. Nah, jadi nggak sama. Budak itu biasanya tawanan perang dari orang-orang kafir. Ya, makanya kalau sudah beriman, ya, masuk Islam harus dimerdekakan, gitulah dia harus dimerdekakan. Jadi barakallahu fikum, dalam kondisi seperti ini turun pada peringkat yang kedua secara otomatis. Turun pada peringkat yang kedua secara otomatis karena tidak adanya perbudakan di masa ini. Nah, tidak adanya perbudakan di masa ini sehingga secara otomatis turun pada peringkat yang kedua yaitu saum selama 2 bulan berturut-turut. Nah, ini seputar masalah kafarah. Berikutnya adalah masalah qada. Ada. Iya. Maksudnya tidak bisa mencukupi setahun gimana? Iya. 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 Oh gitu. Dia betul-betul nggak mampu. Ya sudah turun pada peringkat yang ketiga. Turun dengan memberi makan 60 orang miskin. Karena batasan waktu membayar itu tadi kafaroh adalah di waktu itu tadi. Nah, ya. Karena dia bisa masih turun pada peringkat yang ketiga. Nah, ada satu hal penting juga kaitannya dengan kafaroh sebelum pindah kepada masalah qada. Yaitu kalau orang yang kondisinya sudah nggak mampu ya, seperti orang tadi nih. Ya, dia nggak mampu. Peringkat pertama nggak mampu, kedua nggak mampu, ketiga nggak mampu. Apakah
dengan itu sudah dinyatakan gugur kafarah seumur hidup dia? Atau kalau seandainya di 3 tahun kemudian dia punya kemampuan, dapat rezeki misalkan ya, dapat rezeki, nah mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, apakah pada awal mula yang tadi dia nggak mampu sudah dinyatakan gugur atau masih berlaku? Jawabannya yang kedua, yakni tidak gugur itu tadi, cuma dia diberi maaf sebatas dia tidak mampu. Nah, kalau dia tahun berikutnya atau 4, 5 atau 10 tahun kemudian mampu, maka di saat itu dia harus menebus kafarah tersebut. Nah, ini jawabannya. Nah, buka masalah lagi. Nah, foto sudah. Iya. Hah? Ya dosa dia, nggak boleh sengaja mentang-mentang punya 5 budak terus ya sudah 5 hari ya. Ini biasanya pikirannya bisnismen ini. Ada ini pendapat Ustaz. Iya. Mengatakan bahwa ini untuk orang yang berpuasa. Iya. Kalau orang tidak berpuasa bagaimana? Maksudnya ini ada yang patah. Iya. Saya mau lima tapi tidak jadi dulu. Atau saya gimana? Dia minum karena apa? Ya, dia mau membatalkan puasa. Karena jima tadi. Ya dosa. Dosa tetap dan terkenai kafarah kalau begitu. Tapi kalau dia musafir, sudah kita bahas kan ya, dia musafir kan karena memang boleh untuk tidak bersom, maka tidak terkenai kafarah. Nah, seperti itu tadi juga nggak boleh itu. Nah, punya 5 budak, mentang-mentang punya 5, akhirnya 5 hari dia nah nggak boleh. Barakallahu fiik. Nah, dosa. Ada satu masalah yang ingin saya sampaikan tadi, hilang gara-gara ini. Nah, tafadhal, coba mungkin ingat nanti. Gimana? 60 hari. 60 orang. Sehari diundang 60 orang. Boleh. Gitu boleh. 60 orang diundang. Tal, apa ini? Kafaratul jima' bilang. Apa harus disebutkan? Enggak harus disebutkan. Bahkan sebaiknya tidak disebutkan. Karena hukum asalnya jangan kita membongkar aib kita. Loh, itu orang datang kepada Rasul. Rasul itu kan waliul amr, mau minta fatwa. Kalau datangnya kepada seorang ulama, boleh dalam rangka minta fatwa, ya. Nah, tapi kalau diumumkan gitu kayak mohon doa restu, acara ini kafaratul jima, enggak benar. Maka itu harus ditutupi dosa itu, ya. Ya boleh kita cerita-cerita tentang aib. Nah, tapi boleh sehari ini saya mampu 20, besok pekan depan 20 lagi, boleh, nggak apa-apa yang seperti itu. Nah, lebih dari 60 juga boleh, ya, lebih dari 60 boleh. Bid'ah Ustaz lebih, enggak, bukan bid'ah itu ya, karena lebih. Kenapa? Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Nah, yakni kalau seandainya dia mau memberi lebih, baik lebih dalam bentuk jenis makanannya ya, daripada ngasih pecel saja, ahsan dikasihkan gulai sama sate, itu lebih bagus, ya. Atau orangnya lebih jumlahnya, ya silahkan, yang lebihnya niatnya sodakoh biasa, bukan kafaroh, silahkan. Nah, apa tadi yang ingin saya sampaikan? Coba. Seandainya pertama dia itu mampu 60 orang miskin, ternyata 3 tahun kemudian dia itu mampu untuk berpuasa 2 bulan. Gimana? Pada tahun ini dia mampu 60 memberi makan. Untuk puasa 2 bulan nggak mampu? Belum mampu. Maka bayar 60 orang miskin itu diberi makan. 3 tahun yang akan datang. Oh sudah, cukup sudah. Jadi itu sudah mewakili. Kalau dia sudah memberi makan 60 orang miskin pada tahun ini, dia mampunya ini karena dia sakit misalnya, nggak mampu saum
selama 60 hari berturut-turut. Maka ternyata 3 tahun kemudian sehat. Mampu saya. Apa masih terkena? Jawabannya enggak, sudah lunas. Sudah terbayar dengan 60 orang fakir miskin yang dia beri makan itu. Sudah cukup. Nah, tidak boleh 2 kali kafarah. Nah. Ya. Kalau misalnya suaminya yang dipaksa. Ya, ini nggak tergambar kalau gitu. Nggak boleh. Nah. Nggak ada itu. Ente belum zuat kan? Nggak tahu, nggak ada. Ya, ente bisa hindarin nanti. Nah, nggak bisa Ustaz, diikat. Ikat. Jadi barakallahu fikum, pokoknya jangan diturutin. Nah. Ada masalah yang tadi penting ingin saya sampaikan kaitannya dengan ini. Nah, fadhal Musa. Dalam hadis itu kan saat orang fakir ini juga nggak mampu. Kemudian ada orang yang menyebutkan kurban. Kalau mau kita berbuat apa? Iya. Nah, misalnya ada orang seperti itu, kemudian dia mendapatkan hasil dari itu. Iya. Apakah ini cukup? Artinya sudah jatuh kafarah hukumnya. Enggak, tetap berlaku, masih berlaku. Nah, masih berlaku karena kurma itu tadi hanya sebatas sodakoh memperingan dosa. Memperingan dosa. Sodakoh itu kan mengurangi dosa, kan begitu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya amalan-amalan baik itu menghapuskan atau minimalnya mengurangi dosa-dosa, sebatas itu saja. Tetapi tetap berlaku kepadanya kafarah tersebut, berlaku kafarah. Nah, Kemar Joko. Ini Ustaz, ini kamu musafir, tapi musafirnya karena pengen kumpul sama istrinya. Nggak boleh, sudah ditanya kemarin sama Ekon. Nah, nggak boleh, nggak boleh dosa. Nggak boleh. Itu namanya safar maksiyah. Safarnya dalam rangka kemaksiatan, tidak boleh. Nah, Omar. Tentang masalah saya 12 saja mau melaksanakan tahun akhir 3 bulan saja. 1 bulan saja dia sudah gimana? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Pembahasan al-qadha. Panjang sekali pembahasan al-qadha. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Jika memang tidak tersisa lagi pertanyaan, kita akhiri sampai di sini majelis kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.